ini pas kemarin banjir di Pekalongan nih Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak juga nonton di berita ya. Nah itu kan ternyata orang kirainnya wah banjir darah gitu kan, wah serem banget, Bener. mistik bener nih saya Mbak nontonnya kan. Nah ternyata itu adalah limbah dari pewarna batik, Bener. iya Mbak ya. Iya. Nah untuk Paradise Batik sendiri, gimana Mbak penanganan untuk limbah-limbahnya ini? Ya, kami ini untuk sustainable-nya belum memakai obat-obat yang alami begitu ya, atau natural begitu. Nah, untuk itu kami membuat IPAL, instalasi air limbah. Yo, what's up yo, wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita akan ketemu seorang fashion designer muda, cantik ya kan, yang juga sukses, yang punya Paradise Batik. Ikut Papi Bayu. See. Yuk. Ibu Mudrika. Oke, ada sponsor ya Bu ya? Supporter, siap. Oke, selamat siang Bu Mudrika ya. Bu apa? Mbak aja ya, masih muda sih ya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kita siang hari ini bareng sama Mbak Mudrika. Ya, Mbak Mudrika ini adalah owner dari Paradise Batik. Siap, dan juga fashion designer ya Mbak ya? Ya. Yang tergabung dalam Indonesia Fashion Chamber. Ya, Indonesian Fashion Chamber. Indonesian Fashion Chamber. Nah, ya. kemarin sih udah bahas dikit lah ya, kemarin sama Indonesia Fashion Chamber itu apa? Yang mungkin orang-orang di luar itu pengen tahu ya Mbak ya. Apa sih Mbak untungnya kalau misalnya gabung di kayak komunitas atau asosiasi kayak gini gitu Mbak? Buat Mbak sendiri apa untungnya? Iya, kalau menurut saya memang bagi saya itu suatu keharusan ya, ini seperti komunitas profesi gitu kan. Ini untuk mengembangkan diri saya juga ya, baik itu sebagai desainer ataupun juga sebagai seorang wira swasta ya di bagian fashion. Di sana itu kita sering sekali dapat info-info terbaru, misalkan trend forecasting begitu ya. Jadi dari advisory board di Jakarta yang pusat itu 1 sampai 2 tahun sekali itu mengeluarkan trend forecasting. Jadi kita tahu apa tren terbarunya, terus kita adopsi dari situ inspirasinya begitu, terus kita bikin koleksi dari sana. Selain itu juga sering ada coaching juga ada coaching, jadi misalkan tentang bisnisnya atau tentang desainnya gitu. Tapi untuk pandemi ini kita semuanya lewat Zoom sih Mas, belum semua ini. Lewat Zoom ya? Iya, semua lewat Zoom, belum ada ini lagi. Terus juga link Mas, jaringan ya pasti ya. Itu pasti lah koneksi ya. Apalagi kita kan dari Jogja kan, jadi kita banyak koneksi ke Jakarta gitu, seperti event-event. Kalau kemarin terakhir event ISEF yang BI itu, ya itu melibatkan teman-teman dari IFC. Semua. Ya. Mbak sendiri apa aja Mbak yang udah diikutin Mbak? Apa nama event-eventnya itu? Dari organisasi ini banyak ya, kalau di Jogja sendiri dengan adanya event Jogja Fashion Week, kemudian kalau di Jakarta saya pernah diikutkan ini nggak lewat kurasi lagi, tapi
ada dari IFC ini merekomendasikan 6 desainer mudanya, itu termasuk saya di Jakarta Fashion Week. Itu kan susah banget masuk sana. Keren ya. Pakai kurasi itu. Nah itu di sana, terus ada ISEF, gitu, terus Mufes ya. Mufes bentar lagi ada Mufes ya, seperti itu. Sama eksibisi-eksibisi gitulah Mas. Oke, berarti penting ya Mbak ya. Penting. Kalau berdiri sendiri ya mati ya kalau karat ini ya. Ya kalau ini kan lebih ke komunitas profesi ya. Jadi kalau di luar itu kan kita suka kudet gitu. Iya. Kalau di organisasi ini kita selalu update apa info-info terbaru. Langsung ya, update pokoknya lah ya, up to date selalu ya. Siap. Oke, Mbak, Paradise Batik sendiri itu sejak kapan Mbak berdirinya? Karena ini kan di daerah Kota Gede ya. Kota Gede. Daerahnya kan dulunya mungkin kotanya Jogja mungkin sini ya. Iya. Sejak kapan Mbak ini Mbak di sini? Sebenarnya udah lama ya, mesti begini. Awalnya bukan berasal dari batik gitu. Ini dari tahun sebelum saya lahir, dari tahun 83, 85. Tahun 83. Ya, jadi ini dulu adalah brandnya Paradise tapi lebih ke bordir. Jadi berawal dari ini Mas, spray gitu, siap. sarung bantal. Terus tahun 90-an itu kan di Indonesia belum terlalu booming ya anak muda, batik tuh kuno gitu kan. Ya, orang tua lah ya. Mau kondangan lu pakai batik. Banget lah. Nah, dulu tuh tahun 90-an itu yang booming adalah kebaya. Oke. Jadi kita jual kebaya waktu itu ya, produksi kebaya yang belum dijahit gitu. Nah, lama-kelamaan dari situ banyak permintaan pasar itu yang satu set dong sama batiknya gitu. Terus tahun 2000-an itu kan Indonesia sudah mulai pindah ya trennya dari kebaya itu ke batik, apalagi ini batik ini kan diakui secara dunia gitu ya. Nah, saat itu kita berubah, produknya bukan berubah ya, melengkapi ke batik, kemudian permintaan pasar lebih banyak ke batik. Kebaya masih ada, bordir masih ada, tapi untuk secara dominan itu kita produknya batik, dan kita produksi semua dari kain putih gitu. Dari kain putih kita produksi sendiri secara mandiri itu sampai dengan pakaian jadi. Oke, pengerjaannya Mbak? Ya, pengerjaannya ini lebih ke batik tulis. Batik tulis tapi ada yang dikombinasi dengan cap, ada juga yang full batik tulis. Ini di mana pengerjaannya? Apa bikin sendiri? Iya, di Jogja. Jadi produksi sendiri gitu maksudnya? Iya. Jadi sebenarnya Paradise ini kan saya ini generasi kedua Mas. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah ibu saya, Ibu Rafiati. Nah, beliau ini yang memproduksi Paradise Batik ini di bawah ibu saya. Nah, kemudian saya di sini Paradise ini lebih ke perdagangan retail gitu. Oke. Nah, kemudian saya tokonya lah ya. Betul. Siap. Eksibisi, toko dan lain-lain gitu. Kemudian saya ini masuknya di bagian produksi. Jadi itu terpisah dari Paradise. Jadi saya lebih di CV Savananya gitu produksi. Siap. Jadi saya lebih saya juga banyak tahu karena saya mengerjakan juga semua tentang Paradise. Jadi saya banyak tahu tentang Paradise. Jadi yang Mbak produksi itu bukan cuma di sini doang mungkin ya? Ada di tempat lain? Di Jogja. Di Jogja semua. Ada di Jogja. Bisa ngesuk-ngesuk ke tempat-tempat lain juga ya Mbak ya? Kalau produksi cuma satu di Jogja, di di Potorono. Maksudnya barang-barangnya gitu, produknya ditaruh di bukan di sini aja gitu. Ya, perdagangannya untuk ini ya, store-nya ya. Store-nya itu di Kota Gede Jogja, kemudian di Semarang, dan juga ada di Malang. Iya. Itu semua Paradise Batik ya. Tokonya namanya Paradise Batik. Siap. Oke, nah ini yang tadi kan Mbak sudah singgung sedikit ya. Mbak sendiri kan ngomong juga dulu juga batik belum sepopuler sekarang. Yes, ya kan. Nah, dari banyak pilihan itu kenapa milihnya batik saat itu? Ya, karena ini salah satu warisan budaya asli ya, yang patut kita kembangkan. Apalagi saya tuh generasi tengah-tengah lah, generasi bukan Z ya, tapi Y akhir. Jadi ini butuh kesadaran kita juga sebagai fashion designer untuk mempertahankan warisan budaya, tentunya dengan sentuhan yang lebih kontemporer. Iya, saat itu kan ya mungkin Backstreet Boy lagi ngetop, begitu mulai masuk lagi EXO dan lain-lain ya kan. Nah, kenapa ya itu tadi kok pilihannya batik, kenapa Mbak nggak mendesain yang istilahnya yang modern lagi gitu Mbak? Ya, saya pikir batik ini juga bisa dimodernkan lagi sih Mas. Bisa ya. Siap. Dengan konsep yang mengikuti trend forecasting tadi, kita bisa
mungkin tidak memakai cap gitu, Oke. tapi dengan tulis. Bahkan saya tuh sering Mas, wartawan itu ada yang menulis koleksi saya itu digital printing gitu kan, saking nggak kelihatannya gitu kalau itu batik gitu. Pernah saya di koleksi di itu Jakarta Fashion Week. Nah, itu kan saya bikin produknya itu menerus, jadi garis jahit nggak kelihatan gitu jahitan. Sedangkan kalau batik itu kan saya suka menyusut gitu kan. Betul. Nah, dia itu garisnya itu dari lengan sampai bawah sampai ini menerus gitu, nggak kelihatan kalau itu batik. Dan memang motifnya saya nggak bikin cap. Jadi batik ini saya buat koleksi itu batik sebagai kegiatan yang harus dilestarikan gitu. Jadi nggak harus dengan motif-motif pakem gitu. Oke. Gitu. Itu sempat karena halus banget kali ya, Mbak? Iya, karena Jadi, waktu itu saya bikinnya banyak tembokan, jadi banyak warna putih, dominan warna putih yang berwarna-warni itu hanya motif sedikit motifnya. Warna putih itu kan untuk di batik susah sekali, Mas. Kalau tembokannya bocor, nanti ada noda di situ. Nah, itu waktu itu kita memang banyak yang gagal, yang kita pakai ya bikinnya lebih banyak dari yang harus kita tampilkan lah gitu. Nah, yang saya tampilkan itu yang pas putihnya bersih gitu, jadi orang pikir itu digital printing. Ngomong Bu, ini asli batik loh. Iya, terus ketolong ini preskon kan. Oh, ternyata batik. Tulis iya Mbak, susah ini bikinnya kayak gitu. Siap. Gitu. Oke, sekarang masalah kalau kita sudah produksi, otomatis kan tadi penjualan ya Mbak ya. Selain di store-nya, Paradise Batik ya. Ini pandemi loh Mbak. Iya. Ya kan. Semua bidang industri atau usaha itu kena imbasnya. Nah, yang dilakukan Paradise Batik sendiri apa aja Mbak? Yang pertama awal pandemi yang kita sampai dengan sekarang yang pertama kita lakukan lebih ke empathic brandnya dulu waktu itu ya. Jadi kita banyak memberikan bantuan dulu ya, baik itu masker ke masyarakat atau untuk tempat cuci tangan ya waktu itu. Kita dari yang mulai terdekat dulu, misalkan yang sudah kami lakukan di pasar kota gede gitu. Kita menumbuhkan itu dulu sih pertama Mas yang di awal pandemi. Kemudian baru setelah itu kita memikirkan tentang marketing ya, lebih ke bisnis. Jadi kebanyakan toko-toko seperti ini kan hanya membuka offline atau retailer aja gitu. Nah, saat itu juga kami mulai perlahan-lahan kita ke online gitu, go online gitu. Masuk online? Ya, masuk masih dari Instagram gitu. Kemudian ya tentu itu tadi database. Jadi kita mulai merapikan database, karena dari situ kita mulai memikirkan engagement atau koneksi ke pelanggan itu. Nah, kita mulai pendekatan seperti itu ya, pendekatan lebih dekat lagi. Ibu apa yang diperlukan apa itu hanya lebih ke personal sih kalau di Paradise itu, jadi nggak bisa pakai robot begitu. Yes, betul. Gitu. Nah, kemudian untuk online ini kita mau mencoba ke marketplace, tapi saat ini belum siap. Tapi kita mau sedang menuju ke sana, ke marketplace. Ini Bu, saya bingung ya kalau seandainya baju yang dicetak di konveksi itu kan semuanya sama nih. Kalau batik kan ini nggak mungkin sama. Enggak, ini satu piece satu desain. Iya betul. Nah, pertanyaan saya kalau caranya gimana masukkan batik ini ke marketplace? Iya. Jadi kita kemarin itu memang ada agenda dari kami bahwa kita akan masuk ke marketplace, tapi dengan produk yang berbeda. Jadi kalau di store itu kan lebih ke satu piece, satu desain. Jadi kita buat untuk yang marketplace produknya bisa dibilang divisi lain gitu. Jadi produknya kita buat sama. Bisa. Ini kita kan sering dapat pesanan seragam Mas. Jadi kita bisa mengerjakan yang sama itu bisa. Tentunya dengan batik tulisnya mungkin lebih sedikit, itu resiko-resiko biar nggak ada perbedaan gitu kan gitu. Betul siap. Ya, ada solusinya ya. Oke. Nah, ini nyikapin yang kemarin ya, ini kan masalahnya batik ya. Ini pas kemarin banjir di Pekalongan nih Mbak ya. Mungkin Mbak juga nonton di berita ya. Nah, itu kan ternyata orang kiranya wah banjir darah gitu kan. Wah, serem banget. Mistik bener nih saya Mbak nontonnya kan. Nah, ternyata itu adalah limbah dari pewarna batik. Bener. Iya Mbak ya. Nah, untuk Paradise Batik sendiri gimana Mbak penanganan untuk limbah-limbahnya ini? Jadi ini juga terkait dengan campaign yang sekarang lagi digaung-gaungkan fashion designer ya, bahwa
kita sedang Paredes juga sedang go sustainability untuk sustainable fashion. Termasuk salah satunya adalah dalam mengolah limbah. Nah, kami ini untuk sustainable-nya belum memakai obat-obat yang alami begitu ya, atau natural begitu. Nah, untuk itu kami membuat IPAL, instalasi air limbah. Jadi di bagian produksi kami sudah membuat IPAL dan itu sudah kami konsultasikan dengan Balai Batik DIY begitu. Oke, itu jadi, udah wajib juga sekarang IPAL untuk industri batik dan segala macam. Sebenarnya itu pilihan, Mas. Pilihan, tapi memang biayanya cukup besar ya untuk membuat IPAL kan dibangun kan, itu harus sesuai dengan konstruksinya kan harus sesuai dengan apa ininya dari Balai Batik itu yang disarankan Balai Batik. Nah, itu sudah air yang dari sisa produksi batik itu airnya sudah aman, insya Allah ke lingkungan masyarakat, kembali lagi ke lingkungan sudah aman gitu. Keren loh ini. Udah benar. Kapan-kapan ini deh, kapan-kapan itu main ke sana deh. Kita lihat tadinya merah terus jadi bening gitu. Siap. Berarti udah dipikirinnya bukan cuma keuntungan doang ya, Mbak, tapi juga menjaga lingkungan dan yang lain-lain. Keren loh Mbaknya. Masih muda, canggih lah. Oke, mimpi besarnya Mbak ya ke depan, mungkin secara pribadi ataupun dengan Paredes Batik atau secara fashion designer itu, Mbak. Iya, jadi Paredes Batik ini kan target marketnya itu kan lebih ke umur 40 sampai dengan umur 60-70. Sedangkan saya pertama kali gabung itu di umur 20-an tahun. 20 tahun. Tua sebelum waktunya berarti. Iya, jadi saya tuh awal kali gabung itu saya adaptasinya cukup lama begitu. Nah, ini yang mimpi besar saya itu adalah bagaimana desain Paredes juga bisa mungkin dengan lininya, tidak harus dengan Paredesnya gitu. Mungkin saya buat bersama keluarga ini bisa buat lininya untuk bisa menyentuh generasi milenial gitu. Karena sekarang generasi milenial masih banyak memakai pakaiannya itu masih lebih ke minimalis gitu ya. Bagaimana batik ini juga bisa diminimaliskan gitu, bisa ngikutin tren. Kemudian yang kedua mimpinya ya tentu saja bisa membuka store di seluruh Indonesia lah, Mas. Mantap jiwa. Provinsi mungkin siap. Ya. Nah, yang udah dilakuin Mbak sendiri ya Mbak, apa Mbak untuk menyasar ke anak-anak milenial tadi, Mbak? Ya, itu sasarannya tentu aja kita agak mengurangi motif-motif yang terlalu kuno gitu. Kalau mereka lebih suka yang simple, jadi banyak yang lebih banyak polosnya atau mungkin batiknya di bagian bawah gitu. Ya, sekarang sih sudah mulai umur 3 bulan saya lihat sudah mulai ada ya, belum banyak begitu. Dan saya lihat mereka memang yang disukai itu yang motifnya lebih simple, warnanya juga yang gradasi aja gitu, yang senada. Kan di sini kan banyak yang warna-warni gitu. Mereka suka yang seperti itu, dan juga motifnya yang lebih kecil gitu. Motif yang kecil itu kita juga sediakan. Jadi kita pilihannya banyak sih, ada yang motif besar, ada yang motif kecil, warna-warni ada. Enggak yang murot gitu, nggak suka malah ya Mbak ya? Yang muda-muda, iya. Siap. Suka minimalis. Yes. Oke, Mbak Mudrika ya, terakhir Mbak, pesan-pesan dari seorang fashion designer dan juga owner gede loh ini tokonya. Oke, buat penonton podcast Papi Bayu, monggo Mbak. Berbanggalah dengan produk Indonesia ya, kalau bukan kita gitu siapa lagi yang memajukan produk-produk ini. Dan saya juga mengajak teman-teman fashion designer juga mungkin juga bisa melibatkan itu warisan budaya, bisa juga dengan tenunnya atau dengan batiknya. Nah, ini harus kita angkat, karena kalau generasi muda tidak mengangkat, nanti akan lama-kelamaan akan hilang gitu. Habis lah ya. Siapa yang mau nerusin nanti? Siap. Thank you banget Mbak. Ya, keren bener ya. Kita ngobrol-ngobrol sama fashion designer muda. Ini ya sukses lah saya bilang Mbak. Amin. Doanya ya. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lagi lihat orang-orang keren kayak Mbak Mudrika, jangan lupa pencet tombol subscribe di sini ya Mbak ya. Terus bunyiin loncengnya. Klenteng. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Mbak.